Bertualang menjelajah alam Provinsi Aceh tak lengkap rasanya jika belum menemui yang khas dari daerah ini. Selain menikmati keindahan Laut Matanurung, hari ini saya juga mau cari salah satu sumber protein, udang kipas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hewan yang kami cari hidup di perairan laut dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Karenanya kami harus menyelam untuk mendapatkan sleeper lobster ini. Udang kipas atau Tenus orientalis hidup menempel di karang atau bersembunyi di balik pasir. Sama seperti kepiting, biota laut ini juga memiliki cangkang yang keras. Karapasnya cukup kuat untuk melindunginya dari serangan predator. Bentuk karapasnya melebar dan pipih dari ekor hingga ke bagian kepala. Kepalanya juga dilindungi duri-duri kecil dan besar yang ada di sekitarnya. Meski sepintas menyerupai lobster, udang kipas bukanlah dari keluarga lobster karena binatang ini tak memiliki capit. Ini dia yang namanya udang kipas. Tadi saya sama Hafiz berhasil nemuinnya di karang-karang. Jadi dia ngumpet di bagian bawah karang dan cukup sulit, harus hati-hati. Jadi harus jeli juga ngeliatnya supaya bisa nangkep yang namanya udang kipas ini. Satu, cocok. Rezeki hari ini, semakin sore, air semakin pasang, justru kita dapat udang kipasnya. Asik! Masing-masing udah dapat satu, Hafiz dapat satu, Rizka dapat satu, Randy dapat satu, dan semuanya rata-rata ukurannya sama karena kita semua dapatnya di bawah karang. Nah, habis ini karena hari sudah semakin sore, ombak juga udah makin besar, harus segera merapat ke pantai, terus kita masak udang kipasnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita sudah kembali ke pinggir pantai, udah siap pengen masak kuliner yang enak banget hari ini. Namanya sup udang kipas batok kelapa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang kipas dibelah agar bumbu meresap ke dalam dagingnya. Jika tak ingin menyantap menu ini dengan nasi, kebutuhan karbohidratnya dapat diganti dengan kentang. Cita rasa pedas, manis, dan segar hadir dari bahan-bahan ini. Baru sebentar saja aromanya mulai tercium. Nah, ini dia bagian yang paling spesial. Kuahnya pakai air kelapa. Jadi dia nambah rasa manis alami langsung dari kelapanya. Tak sampai 10 menit, kuah pun mendidih dan udang kipas siap dimasak. Agar kandungan nutrisi dalam sayuran tidak rusak atau hilang, sebaiknya sayuran dimasukkan dalam urutan terakhir. Sedikit potongan jahe dapat mengurangi aroma amis pada masakan. Sup udang kipas batok kelapa. Ini sebelum Rani rasain ya baunya dulu. Enak bang. Baunya ini berasa banget bau air kelapa mudanya, tapi panas dan menggoda. Habis itu juga aroma daun bawangnya kenceng banget. Pasti rasanya enak. Ini adalah seafood terenak yang pernah saya makan. Jadi daging udang kipasnya ini bener-bener manis. Terus tadi kita kan rebusnya cukup lama ya pakai air kelapa. Pakai. Ada rasa air kelapanya juga kental banget di sini. Rasa kuahnya juga kecampur sama daging kelapanya. Jadi apa ya? Rasanya sempurna. Perburuan pesisir pantai masih berlanjut. Dari ujung barat negeri, kami beralih ke Tanah Bojo, tepatnya di pesisir Bima. Di sini, warga masih menggunakan alat tradisional ramah lingkungan saat mencari biota laut. Kali ini kita ikuti petualangan Sabrina yang akan mencari gurita menggunakan alat pancing modifikasi. Kayak
bawah laut Indonesia ini memang gak ada habisnya kalau diekspor, termasuk juga di Bima. Dan kali ini saya akan mengikuti kegiatan masyarakat yaitu menggawi kidi. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sini titik di mana kita kira-kira akan menemukan kidi. Nah, biasanya mereka itu bersembunyi di lubang-lubang karang. Makanya ini di bawah saya sudah banyak karang dan kita akan coba observasi dari sini. Terumbu karang yang baik memang menjadi tempat tinggal yang pas untuk kidi, sehingga kidi dapat berkembang biak dengan baik. Lihat tuh, Pak Imeng di sebelah sana sudah mengenakan kacamata snorkel dan mulai lihat-lihat dari sini. Meski mencari kidi menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Bima, namun mereka sangat memperhatikan populasi kidi di sini. Mereka mengambil hanya sesuai dengan standar ukuran dan kebutuhan. Tuh sekarang lagi tarik-menarik nih sama kidinya. Ayo semangat, Pak! Cari kidi atau biasa dikenal sebagai gurita. Lihat tuh, sampai nempel-nempel lengannya ke tangan Pak Imeng. Hati-hati Pak, jangan sampai jatuh. Gurita termasuk cephalopoda yang banyak tersebar di perairan Nusantara. Dia termasuk biota laut dengan kecerdasan yang cukup baik. Wow, itu ada, ini dapat kayaknya kita. Dapat nih kayaknya. Oh iya, wah ukurannya kayak lebih besar nih daripada yang tadi. Tarik Pak, tarik. Ini dia, tos dulu Pak. Apa tadi hemburannya? Air ya, bukan tinta ya untungnya. Nih, kalau dilihat ini memang kidi ini memiliki alat penghisap yang biasanya kalau di dasar laut berfungsi untuk alat pergerakan dan juga mencari mangsa. Tapi ini kalau kita tangkap jadi gini nih, nempel-nempel di tangan saya. Gurita memiliki tubuh yang sangat fleksibel dan lengannya itu memiliki struktur hidrostrat muskuler yang terdiri dari lapisan otot tanpa tulang. Lihat nih, sebagai bentuk pertahanannya, kidi ini memang biasanya menghemburkan tinta kalau ia merasa terancam. Nih, tangan saya dan tangan Pak Zudun sudah penuh tinta. Ini dia nih, bagian dari tantangan menangkap kidi. Dalam memancing kidi, dibutuhkan alat khusus yang dapat memancing gurita keluar dari persembunyiannya. Masyarakat di sini memodifikasi alat pancing khusus untuk mencari kidi. Alat yang kita gunakan untuk menangkap kidi tadi namanya adalah keu. Jadi keu ini terdiri dari 8 mata kail dan juga 5 potongan sendok yang berfungsi untuk memantulkan cahaya sehingga ketika didekatkan kepada kidi ia akan merasa terancam dan karena ia merupakan hewan yang teritorial akan menyerang. Walaupun berbeda alat tangkap, tapi hasil yang didapatkan bisa maksimal. Usaha kami yang tidak membutuhkan waktu lama membuahkan hasil yang luar biasa. Karena cuaca sudah mulai panas, saatnya kita merapat ke darat untuk mengolah kidi yang kita dapatkan. Setuju? Siap, ikuti jejak saya, jejak petualang.